Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap Dewan Pengurus dan karyawan Lazismu Bojonegoro, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah kampusmu kajian puasa Ramadan bersama Lazismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita. Demikian juga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fursah atau kesempatan untuk bertemu kembali di dalam kajian rutin kita, yaitu kajian kampusmu, yang insya Allah pada kesempatan ini kita sudah memasuki edisi yang ke-15. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan sore ini kita sebuah topik, yaitu tentang amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa. Ada beberapa amalan yang penting untuk kita pelajari dan kaji, dan juga yang tidak kalah penting untuk kita amalkan selama bulan Ramadan. Nah, amalan-amalan ini yang diistilahkan di dalam HPT kita, Himpunan Putusan Majelis Tarjih, dengan Fadhailul A'mal, atau amalan-amalan yang utama untuk dilakukan pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat tentang amalan-amalan yang diistilahkan di dalam ketarjian kita dengan istilah fadhailul a'mal, atau amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa, maka di akhir kitabus shiyam, di akhir dari kitab tentang puasa di dalam HPT kita, yaitu putusan Muktamar Khususi Tarjih ke-28 di Medan 1939, di sana dikatakan, idza kana ramadhanu fa'aktsir minas shadaqah. Apabila kita berada di bulan Ramadan, yang pertama kita dianjurkan untuk fa'aktsir minas shadaqah, untuk memperbanyak sedekah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mudarasatul Quran, yaitu kita dianjurkan untuk bertadarus Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa qum qiyamal laili 11 rakaatan, dan dirikanlah salat malam 11 rakaat, arba'an au arba'an, 4 atau 4, au mathna atau 2-2, wa thalathan, dan 3. Yang mana kedua formasi ini sudah pernah kita bahas secara detail dan panjang lebar, bahwasanya kita dianjurkan di bulan Ramadan untuk melaksanakan qiyamul lail, yang di dalam bulan Ramadan diistilahkan dengan qiyamul Ramadan.
yaitu jumlah rakaatnya 11 rakaat. Kemudian 11 rakaat ini dijelaskan dengan dua formasi, yaitu 4 plus 4 plus 3, au masna atau 22. Maksudnya 2 plus 2 plus 2 plus 2, 8, kemudian wasalasan dan 3 witir. Yang semuanya ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan kita yang sudah lalu. Kemudian yang terakhir dikatakan wa'takif fil ashril awakhir, dan lakukanlah iktikaf di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam fadhailul a'mal, amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa, yang dijelaskan di sini ada 4 amalan utama yang harus kita jadikan perhatian di dalam bulan Ramadan itu. Yang pertama tentang sedekah, kita dituntut untuk memperbanyak sedekah, kemudian melakukan tadarus Al-Quran, kemudian melakukan qiyamul lail, dan melakukan iktikaf di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat tentang judul yang diberikan oleh Majelis Tarjih, judul dari amalan-amalan yang dianjurkan selama kita berada di bulan Ramadan ini, judulnya Fadhailul A'mal, keutamaan amal. Nah, sehingga muncul di kalangan masyarakat itu bahwasanya fadhailul a'mal, amalan-amalan yang fadilah, amalan-amalan yang memiliki keutamaan itu tidak harus didukung dengan hadis yang sahih atau hasan. Sehingga menurut pemahaman mereka bahwasanya fadhailul a'mal, keutamaan amal itu boleh didasarkan pada hadis meskipun hadis itu dhaif atau lemah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari sekian fadhailul a'mal yang disebutkan di dalam tarjih, dari memperbanyak sedekah, melakukan tadarus Al-Quran, melakukan qiyamul lail, kemudian iktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kalau kita lihat semuanya ini di dalam pandangan Muhammadiyah, yaitu didasarkan pada hadis-hadis yang makbul atau pada as-sunnah al-makbulah, sunnah yang bisa diterima, baik statusnya itu sahih maupun hasan. Dan tidak ada satupun dari amalan-amalan ini yang didasarkan kepada hadis dhaif. Nah, sehingga ini bisa kita simpulkan bahwasanya di dalam kita beragama, meskipun hal itu bukan berkaitan tentang hukum, hanya berkaitan tentang fadhailul a'mal, tetap dalam pandangan kita amalan-amalan tersebut harus didasarkan pada as-sunnah as-sahihah, yaitu sunnah yang benar, ayat al-makbulah yang diterima, yang mencakup di situ hadis sahih dan hadis hasan. Nah, sehingga apa yang dipahami di dalam masyarakat yang sering dilontarkan bahwasanya fadhailul a'mal itu boleh didasarkan pada hadis-hadis yang dhaif, dan bahkan ada sebuah kaidah yang mengatakan yajuzu al-amalu bid-dhaif fi fadhailil a'mal, boleh mengamalkan hadis dhaif untuk menerangkan keutamaan amal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ungkapan ini sering dinisbahkan kepada ulama hadis dan ulama fikih yang cukup terkenal, yaitu 3 ulama hadis dan ulama fikih. Yang pertama Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, kemudian yang kedua Abdurrahman ibnu Mahdi, kemudian yang ketiga Abdullah
Ibnul Mubarak. Nah, tiga tokoh ini sering dinisbahkan kepada mereka sebuah ungkapan bahwasanya mereka mengatakan apabila kami meriwayatkan hadis mengenai halal dan haram, syaddadna, kami mengetatkan periwayatan tersebut, dan apabila kami meriwayatkan mengenai keutamaan-keutamaan amal dan semacamnya, kami melonggarkan periwayatan. Nah, ini seolah-olah dipahami bahwasanya ketika kita bicara tentang aspek halal dan haram atau hukum, maka hadisnya harus sahih, hadisnya harus diperketat. Adapun kalau kita berbicara tentang keutamaan amal, maka yaitu melonggarkan periwayatan sehingga hadis-hadis yang dhaif pun bisa dijadikan hujjah. Nah, pandangan ini sering dinisbahkan kepada tiga ahli fikih dan ahli hadis tadi, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, Abdurrahman ibnul Mahdi, kemudian Abdullah ibn Mubarak. Nah, oleh sebab itu sebenarnya bagaimana kita memahami pernyataan para imam-imam tersebut? Bahwasanya yang perlu kita pahami bahwa dalam masalah halal dan haram atau masalah yang berkaitan dengan hukum, mereka mengetatkan penyelesaian hadis dan mereka hanya mengambil hadis yang disepakati sebagai hadis yang sahih. Akan tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di luar hukum atau yang berkaitan tentang fadhailul a'mal dan juga tentang akhlak, mereka menerima juga hadis-hadis yang tidak mencapai derajat sahih, tetapi hadis tersebut merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang dhaif, sehingga satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, dan ketika hadis-hadis dhaif itu saling mendukung, maka derajatnya menjadi hasan, yang disebut dalam istilah ahli hadis sebagai hasan li ghairi. Hasan dengan sebab lain, yaitu karena riwayat-riwayatnya yang banyak tersebut. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani itu bukan berarti Imam Ahmad menggunakan hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal, tetapi yang dimaksud oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau menggunakan hadis-hadis dhaif yang jumlahnya itu banyak sehingga level atau statusnya itu bisa naik ke derajat hasan. Dan dalam pandangan ulama bahwasanya hadis hasan itu bisa diterima sebagai hujjah. Ini juga yang dipahami oleh Muhammadiyah. Sehingga dari pernyataan tersebut bisa kita pahami bahwasanya di dalam fadhailul a'mal itu hadis-hadis yang kita gunakan itu tetap harus memenuhi kriteria hasan. Tidak boleh kita menggunakan hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Muhammadiyah misalnya kalau kita lihat tentang penggunaan hadis-hadis yang dhaif yang jumlahnya banyak sehingga satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan dan bisa dijadikan hujjah, itu bisa kita lihat di dalam HPT kita, yaitu tentang usul fikih bagaimana kita menggunakan hadis. Maka kaidah yang ketujuh di sana dikatakan al-ahadisu ad-dha'ifah ya'dudu ba'duha ba'dan la yuhtajju biha. Hadis-hadis yang dhaif yang menguatkan satu pada yang lainnya tidak dapat dibuat hujjah. Tetapi ada pengecualian. Illa ma'a kathrati turuqiha, kecuali ada jalan periwayatan yang banyak. Wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha. Yang kedua ada qarinah, ada indikator yang menunjukkan ketetapan asal hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, walam tu'aridil Qur'ana wal hadisa as-sahiha. Hadis tersebut
tidak kontradiksi dengan Al-Quran maupun hadis sahih yang lain. Nah, ketika hadis dhaif yang memenuhi persyaratan-persyaratan semacam ini, maka levelnya dari dhaif menjadi hasan li ghairi, dan ini bisa dijadikan hujjah. Nah, sehingga kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam pandangan tim fatwa tarjih tentang penggunaan hadis-hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal, di sana dijelaskan yang pertama, hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah baik dalam masalah hukum termasuk ibadah maupun dalam masalah menerangkan keutamaan amal dan akhlak. Yang kedua, yang bisa dijadikan hujjah adalah hadis sahih dan hasan, termasuk hasan li ghairi. Dan sehingga misalnya dalam kita beragama tidak menggunakan misalnya hadis naumu as-shaim ibadatun. Ini sebuah contoh ya. Untuk menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan sampai ada sebuah yang diklaim sebagai hadis yang bunyinya itu naumu shaim ibadatun. Yaitu tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Nah, karena hadis ini dhaif dan bahkan sebagian mengatakan la aslalahu, tidak ada sumbernya, maka kita tidak menggunakan hadis ini. Ya, karena apa? Meskipun kita gunakan dalam konteks fadhailul a'mal, menjelaskan keutamaan-keutamaan amal, diantaranya keutamaan bahwasanya tidurnya orang puasa itu masih ada fadilah, tetapi sebagaimana yang kita pahami tadi, meskipun ini masalah fadhailul a'mal, tetapi kita tetap menggunakan hadis-hadis yang sahih ataupun hadis hasan. Adapun hadis yang dhaif itu ya tidak bisa dipakai. Ini yang dipahami oleh majelis tarjih Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian kalau kita ingin coba bahas dari fadhailul a'mal yang disebutkan tadi, ada beberapa fadhailul a'mal. Yang pertama di sana dikatakan fa'akthir minas shadaqah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Yang perlu kita bahas Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan sedekah? Apakah kata sedekah dan infak itu juga berarti zakat? Nah, ini perlu untuk dipahami, meskipun di kalangan masyarakat atau di kalangan ahli fikih biasanya diistilahkan kalau harta itu wajib dikeluarkan itu namanya zakat. Kalau dikeluarkan dengan sukarela bukan atas kewajiban disebut sedekah atau sedekah. Kalau infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kan pemahaman secara umum semacam itu. Meskipun pemahaman ini benar ketika dibaca di dalam konteksnya. Tetapi kalau kita lihat kata infak dan kata sedekah di dalam Al-Quran itu ternyata maknanya lebih luas. Maknanya lebih luas. Dan kata infak dan kata sedekah itu bisa berarti harta yang kita keluarkan secara wajib. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam surat At-Taubah ayat ke-34, di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yankizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan mereka tidak menafkahkan emas dan perak fisabilillah, di jalan Allah, maka di sana dikatakan fabasyirhum, maka beri kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada wala yunfiqunahu, dan mereka tidak menginfakkan zahab dan fiddah, emas dan perak. Maksudnya tidak mengeluarkan zakat emas dan perak, yang zakatnya itu 2,5% atau rubu'ul usyri. Nanti kita ketika masuk pada bab
zakat. Nah, orang-orang yang tidak mau menginfakkan emas dan perak, maksudnya tidak mau apa? Mengeluarkan zakat. Nah, sehingga kata infak di sini artinya ini merupakan zakat. Berarti mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, sehingga kata infak di sini ya artinya apa? Zakat, sebuah harta yang wajib dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan maka tadi fabasyirhum bi'adzabin alim. Mereka akan diancam dengan siksa yang pedih. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kalau kata infak, yang sekarang kita coba kata sodakoh. Kata sodakoh di dalam Al-Quran itu tidak selalu bermakna harta yang kita keluar secara sukarela atau secara kesunahan, bukan sesuatu yang wajib. Dan ternyata di dalam Al-Quran kata sodakoh itu juga terkadang digunakan untuk menunjukkan arti harta yang wajib kita keluarkan dan atau maknanya sinonim dengan zakat itu sendiri. Nah, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang diberikan zakat, maka di sana dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Maka di sini dijelaskan innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah. Itu yang pertama dijelaskan siapa yang berhak menerima sedekah di sini. Fuqara. Yang kedua masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil atau pekerja zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Wa fi riqab, budak. Wal gharimina, orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, pada sabilullah. Wa ibnis sabil, dan anak jalanan. Tapi di sana dikatakan setelah menjelaskan kategori 8 orang yang berhak menerima sedekah. Di sana dikatakan fariidatan minallah, sebagai bentuk kefarduan dari Allah. Berarti ini menunjukkan kata as-shadaqat, innamas shadaqat, meskipun ini yang bahasa yang digunakan sedekah, ini bukan berarti harta yang kita keluarkan secara sukarela, tetapi di sana dikatakan apa? Fariidatan minallah, harta yang dikeluarkan sebagai bentuk kewajiban dari Allah, menunjukkan arti sedekah di sini yaitu artinya apa? Wajib atau sama dengan zakat. Nah, sehingga kata sedekah dan infak itu secara umum digunakan untuk menunjukkan apa yang kita keluarkan karena kelebihan nikmat. Karena kita apa? Memiliki kelebihan nikmat atau memiliki kelebihan harta. Baik itu berupa sesuatu yang material, misalnya makanan, pakaian, ataupun hal-hal yang non-material, tetapi esensinya itu sebuah kebaikan. Misalnya kita mengucapkan tasbih, tahmid, kita amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian kita senyum saja, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu bukan sebuah materi, tetapi karena ini sebuah kebaikan, maka ini disebut sedekah. Maka hadis yang populer Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu yang muslim itu sedekah, dinilai sebagai sedekah. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini, sedekah itu memiliki berbagai macam
dimensi dan arti yang perlu kita pahami. Bahwasanya sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian bentuk sedekah itu ada yang sifatnya material, ada yang non material dan sebagainya. Sehingga seluruh, kalau kita bisa simpulkan, seluruh kebaikan yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah bentuk sedekah. Nah, sehingga kalau kita bahas, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi sedekah itu apa? Materi sedekah atau hal yang bisa disedekahkan dalam bulan Ramadan ini bisa sesuatu yang sifatnya itu material, ya, makanan, minuman, pakaian, uang, itu semuanya material, itu bisa kita pakai untuk bersedekah. Yang kedua, non material, apapun bentuk kebaikannya itu. Bagi seorang guru, maka dalam bulan Ramadan ini mengajarkan ilmu atau mentransfer ilmu kepada muridnya dengan maksimal, itu ya bentuk sedekah. Sehingga, mohon maaf, kita misalnya kalau seorang guru di bulan Ramadan ini ngajarnya harus betul-betul kualitas. Jangan sampai dijadikan alasan kita puasa capek ngajarnya, ya nggak perlu maksimal. Ya berarti kita belum memahami makna sedekah, atau esensi sedekah tadi. Bahwasanya sedekah itu semua bentuk kebaikan yang kita lakukan tadi, apapun jenisnya. Nah, kalau kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, ya termasuk apa? Tadi kita bekerja di bulan Ramadan itu harus betul-betul berkualitas. Kalau ingin menjadikan pekerjaan kita ini sedekah. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, justru Nabi Muhammad itu memenangkan beberapa peperangan itu pada saat bulan Ramadan. Sehingga kalau kita pahami bulan Ramadan ini apa? Menjadikan etos kerja kita semakin tidak berkualitas, ya berarti kita belum memahami arti sedekah yang dikatakan fa'akthir minas shadaqah, perbanyaklah sedekah. Karena sedekah itu tidak hanya material tapi juga non material. Apapun kebaikan yang kita lakukan, berarti seorang guru ketika bulan Ramadan ngajarnya harus maksimal. Seorang yang bekerja dimanapun tempatnya, ketika bulan Ramadan ya seharusnya pekerjaannya semakin bagus. Jangan sampai dipahami bulan Ramadan ini dipahami sebagai bulan malas-malasan. Nah ini. Kemudian juga termasuk kategori sedekah adalah memberi sedekah atau memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Orang yang bisa memberikan makan buka atau memberi makan ketika berbuka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi. Maka orang tersebut apa? Memiliki pahala seakan-akan dia menjalankan puasa. Jadi pahala puasanya bisa double kan gitu. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Meskipun orang yang memberi makan orang yang berpuasa tadi mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan puasa tersebut, hanya saja pahala orang yang melakukan puasa tersebut tidak dikurangi. Ini maksudnya bukan berarti kalau kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa kemudian ganjarannya, pahalanya kita ambil, kemudian dia tidak mendapatkan ganjaran. Tidak semacam itu. Jadi pahala orang yang berpuasa tadi pahalanya tetap sempurna, dan jenengan yang mau sedekah, mau memberikan iftar, kalau bahasa kita iftar itu berbuka ya, makanan berbuka. Mau memberikan takjil, ini istilah yang umum dipakai di Indonesia. Memberikan takjil berupa makanan untuk orang yang berpuasa, coba ternyata ini pahalanya luar biasa. Dan alhamdulillah sebagian umat Islam meskipun mungkin belum membaca hadis ini, tapi
sudah memiliki jiwa kepekaan sosial untuk berbagi, kemudian memberikan sedekah, terutama pada saat takjil, yaitu berbuka puasa. Mungkin sebagian kita belum mengetahui ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad yang mengatakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang bisa memberikan makan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang menjalankan puasa tersebut. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Dan ini tidak mengurangi kualitas pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka bulan Ramadan ini perlu kita jadikan momentum untuk mengasah kepekaan dimensi sosial dari ibadah puasa, yang mana dalam kita menjalankan ibadah puasa ini kan kita harus imsak, menahan diri dari makan, minum, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini menunjukkan apa? Puasa melatih kita bagaimana kita memiliki kepekaan sosial. Kita yang mungkin setiap hari kecukupan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bisa makan dengan makanan yang standar, mungkin sebagian kita makanan yang istimewa setiap hari, ketika berbuka, ketika sahur. Tetapi sebagian saudara-saudara kita mungkin untuk makan makan dengan menu daging itu tidak semuanya bisa menikmati. Nah, sehingga puasa ini melatih bahwasanya saudara-saudara kita yang belum beruntung itu mungkin tiap hari merasakan kelaparan. Yang kedua, makanan yang dimakan itu belum tentu berkualitas, belum tentu bergizi. Nah, ketika kita berpuasa, kita diharapkan jiwa kepekaan sosial kita ini muncul. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita sama sekali tidak makan dan minum. Kita betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin dan fakir. Nah, sehingga yang diharapkan jiwa kepekaan sosial ini tumbuh melalui ibadah puasa itu tersebut. Nah, ini yang diungkapkan dari beberapa hadis yang kita baca tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau tadi dikatakan bahwasanya di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Apakah ini punya landasan? Bukankah bulan-bulan yang lain juga sama? Kenapa kok harus dispesialisasikan di bulan Ramadan? Apa yang menjadikan bulan Ramadan itu istimewa? Kenapa kok sedekah saja itu diprioritaskan atau diutamakan di bulan Ramadan? Dan ternyata kalau kita lihat di sini ada sebuah hadis yaitu an Anasin qol, dari Anas ia berkata, Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu shaumi afdalu ba'da Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya, puasa apa yang lebih mulia atau yang lebih afdal setelah Ramadan? Qala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa bulan Sya'ban. Ini puasa yang dinilai afdal setelah bulan Ramadan. Kemudian dikatakan atau Nabi ditanya lagi, fa ayyu shadaqati afdal? Sedekah apa yang lebih utama? Nabi menjawab, shadaqatun fi Ramadan, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Nah, ini artinya apa?
Artinya bulan Ramadan ini sebuah momentum yang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Dan di antara bentuk-bentuk kebaikan yang penting untuk kita munculkan dan juga menjadi esensi dari ibadah puasa tadi, menahan makan dan minum sehingga kita merasakan lapar dan haus bagaimana yang dialami oleh orang fakir dan miskin. Maka sedekah ini sebuah momentum yang sangat tepat ketika Nabi ditanya fa'ayyus shadaqati afdal, sedekah mana yang lebih utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, shadaqatun fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Dan ketika ada orang yang meminta kepada Rasulullah, Rasulullah tidak pernah menolak. Ketika ada orang yang ngemis, minta bajunya Rasulullah diberikan. Karena betapa dermawannya Rasulullah. Saking dermawannya Rasulullah, digambarkan ketika Rasulullah itu di bulan Ramadan dikatakan fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan dia menjadi orang yang betul-betul dermawan. Dan bahkan kedermawannya itu apa? Lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Kalau Bapak Ibu sekalian lagi gerah, keringatan, tiba-tiba ada angin yang berhembus. Dimanapun itu kita menemukan angin yang berhembus, berarti angin berhembus ini kan salah satu simbol kedermawanan. Dia tidak memilih siapa yang dihembuskan anginnya. Ya, selama kita ada di luar ruangan, ya tentu angin itu akan datang. Ini menunjukkan simbol kedermawanan. Tetapi digambarkan kalau dibanding angin yang berhembus dengan sosok Rasulullah, betapa dermawannya ketika di bulan Ramadan itu masih apa? Masih ajwadu bil khair minarih al mursalah. Rasulullah itu kedermawannya lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ini menunjukkan Rasulullah memahami tentang esensi dari ibadah puasa itu. Esensi yang paling utama dari kita menjalankan ibadah puasa ini menghilangkan sifat egoisme. Sifat-sifat mementingkan diri sendiri. Kita makan, kita kenyang untuk perut kita sendiri, tapi melupakan apa yang disebut sebagai kepekaan sosial. Apa yang disebut sebagai teologi sosial. Kita memahami tentang apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Ini yang dicoba dimunculkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah betul-betul memahami esensi daripada ibadah puasa tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga kalau kita lihat ada beberapa catatan di sini. Ketika kita berbicara tentang sedekah di dalam Islam. Ya tentu sedekah itu yang pertama harus diprioritaskan kepada keluarga. Sebelum kita sedekah kepada siapapun. Terutama orang yang wajib kita nafkahi. Tidak boleh kita bersedekah dermawan kepada orang lain tetapi mengabaikan nafkah kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak. Sehingga Rasulullah di dalam sebuah hadis mengatakan kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yakut. Cukup besar dosa seseorang yang menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggungannya. Dia punya harta,
tetapi tidak memberikannya kepada istri dan anaknya, justru diberikan kepada orang lain. Nah, ini dikatakan kafa bil mar'i itsman, cukup besar dosa orang yang semacam itu. Nah, sehingga sedekah itu yang pertama harus diprioritaskan kepada orang yang wajib kita nafkahi, yaitu kepada istri, kepada anak, dan sebagainya. Yang kedua, sedekah itu diprioritaskan kepada al-qarabah atau akribah, kepada keluarga dekat. Nah, kenapa kok demikian? Ya, karena ketika sedekah itu kita berikan kepada orang yang masih memiliki hubungan famili kepada kita, maka ada dua kebaikan yang kita dapatkan. Yang pertama apa? Itu ajrul sedekah, pahala sedekah. Yang kedua ajrul qarabah, yaitu kita apa? Memperkuat relasi kerabat. Karena dengan kita memberikan sedekah itu secara tidak langsung kita membangun apa? Tali silaturahmi. Kerabat yang dulunya yang mungkin tidak pernah berinteraksi secara baik, tetapi ketika kita memberikan sedekah, kita prioritaskan kerabat kita, maka secara tidak langsung kita membangun itu relasi kekerabatan. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwasanya as-shadaqatu 'alal masakin shadaqatun. Sedekah kepada orang miskin itu nilainya ya satu sedekah saja. Tapi dikatakan wa hiya 'ala dzi rahimi shadaqatun wasilatun. Tetapi sedekah yang diberikan kepada kerabat dekat itu nilainya dua. Yang pertama sedekatun, nilai sedekah itu sendiri. Yang kedua wasilatun, yaitu kita menyambung dan memperkuat relasi atau hubungan kekerabatan. Nah, ini penting. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, di dalam kita bersedekah itu kita dianjurkan untuk menjauhi sifat sombong. Kemudian riya. Kemudian takabur. Dan menyakiti hati orang yang kita sedekahi. Nah, jangan sampai apa? Kita bersedekah tapi kita sombong, saya ini yang paling kaya. Kemudian kita riya. Kita melakukan donasi dengan jumlah yang luar biasa, tapi intinya apa? Mencari popularitas, mencari pujian. Kemudian takabur, menganggap saya ini lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Dengan bukti saya bisa menyantuni fakir-fakir miskin, anak-anak miskin. Jangan sampai muncul semacam itu. Atau bahkan meyakiti dengan mengolok-olok orang yang kita sedekahi. Ini kamu saya kasih uang karena kamu gak kerja. Karena kamu miskin, ambil uang saya itu. Nah, semacam itu maka tentu tidak baik untuk kita lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau menganulir pahala sedekah-sedekahmu bil manni wal adha. Dengan menyebut-menyebut seolah-olah jenengan yang paling dermawan. Seolah-olah ia yang paling kaya. Kemudian juga wal adha, menyakiti orang yang kita sedekahi tadi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Demikian juga orang yang dalam bersedekah itu hanya mencari popularitas. Tidak ikhlas. Ya, padahal
Ketika jenengan ikhlas, pertama yang perlu kita ikhlaskan atau kita pahami, semua amal itu harus ikhlas. Hanya lillahi ta'ala, karena hanya ditujukan kepada Allah. Adapun setelah itu ternyata setelah kita ikhlas kok kita mendapatkan popularitas, itu urusan lain. Tetapi jangan sampai jenengan melakukan sedekah itu diawali saya mencari popularitas supaya saya dibilang orang yang kaya, supaya dihormati dan sebagainya, maka itu tentu mengurangi kualitas sedekah yang jenengan berikan. Tetapi kalau yang pertama lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, saya memahami bahwasanya harta ini hanya titipan dari Allah, saya tidak memiliki hak penuh, dan di situ ada hak orang fakir, orang miskin, kemudian jenengan berikan. Yang pertama tadi lillahi ta'ala, ternyata kok mendapatkan popularitas. Itu kan berarti popularitas yang kita sebenarnya tidak harapkan kan? Dan bukan menjadi niat kita kan? Ya kalau semacam itu ya boleh kan? Nah, kemudian barang yang disedekahkan harus halal. Ya ini jelas. Jangan sampai kita bersedekah dengan sesuatu yang haram. Dan dianjurkan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai sebuah kebaikan. Sehingga apa? Sehingga engkau menafkahkan, di sana apa dikatakan? Ma tuhibbun. Sesuatu yang menjadi kesenangan kita. Bahwasanya manusia itu memiliki karakter dasar mencintai harta, mencintai wanita, mencintai anak. Tetapi karakter dasar dengan kita mencintai harta itu boleh, tetapi harus ditempatkan pada yang benar. Bahwasanya ketika kita diamanai harta yang banyak, maka harus ingat bahwasanya harta ini titipan Allah, tidak mutlak milik kita. Di sana ada hak fakir, ada hak miskin yang perlu kita penuhi. Sehingga Islam menganjurkan kita untuk berzakat, bersedekah, berinfak. Nah, semuanya ini melatih bahwasanya meskipun kita mencintai harta, jangan sampai kecintaan kita kepada harta kita melalaikan hak-hak fakir miskin, hak-hak anak yatim dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sedekah itu apakah boleh untuk non-muslim? Ya, sebenarnya sedekah itu boleh juga kepada non-muslim yang berada di wilayah Islam atau dhimmi. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Yang pertama miskinan, kepada orang miskin. Yang kedua wa yatiman, anak yatim. Di sana dikatakan wa asira, dan tawanan perang. Berarti kalau tawanan perang bukan orang yang muslim, berarti dia non-muslim. Nah, sehingga kalau kebetulan Bapak Ibu sekalian punya tetangga yang non-muslim, kita sebagai umat Islam harus tetap berinteraksi secara baik. Kemudian juga bersedekah, saling berbagi hadiah itu dibolehkan. Gitu. Kalau kita punya kelebihan makanan, kita kasih, itu juga boleh. Dan Rasulullah itu mempraktekkan juga ketika berinteraksi dengan orang Yahudi yang setiap hari mencaci Rasulullah dan dia buta. Ternyata Rasulullah setiap hari menyuapi roti kepada seorang Yahudi itu. Dan ini akhlak-akhlak Islam yang perlu kita tumbuhkan, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan harus menjadikan kita lebih baik, harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Ini yang dapat kita simpulkan dari kajian kita, dari apa yang dikatakan di dalam HPT. Kita di dalam bulan Ramadan ini disuruh fa'akfir minas shadaqah, disuruh untuk memperbanyak
sedekah. Sedekah tidak harus material, tetapi juga non material. Sedekah dalam arti yang komprehensif. Gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Budi untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan apabila ada yang mau disampaikan. Monggo silakan diaktifkan terlebih dahulu mic-nya. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Baik, kalau belum ada, ini ada satu hal yang mungkin perlu diberikan penjelasan Ustadz, terkait dengan apabila saat bulan Ramadan itu kan sering sekali di tempat-tempat kita itu ada sebuah target, katakanlah kita harus menghatamkan Al-Quran 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, tanpa mungkin ditadaburi atau dipahami lebih jauh. Jadi hanya lebih membaca begitu saja. Itu kira-kira bagaimana? Monggo Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya menjadi kelanjutan dari kajian kita. Dari Fadhailul A'mal yang kita bahas, baru kita sampai fa'aktsir minas shadaqah. Perbanyaklah sedekah. Kemudian yang kedua, wa mudarasatul Quran, yaitu kita menderes Al-Quran. Bahasa yang digunakan itu mudarasatul Quran, tidak tilawatul Quran. Apa bedanya mudarasatul Quran dengan tilawatul Quran? Kalau tilawatul Quran itu sekedar membaca Al-Quran secara lafdian, secara literal, secara verbal. Tetapi kalau disebut mudarasah, itu maknanya lebih luas. Tidak sekedar membaca secara baik menurut tajwid dan makharijul huruf, tetapi lebih daripada itu melakukan ta'ammul wa tadabbur, merefleksikan dan memahami Al-Quran itu maknanya apa gitu. Jadi tidak, yang pertama tentu memahami artinya, yang kedua membaca tafsirnya, kemudian yang ketiga memahami melalui kitab-kitab, kalau berkaitan dengan hukum yang melalui kitab-kitab fikih misalnya. Kemudian kalau larangan, ya kita melihat kalau larangan kita sudah bisa meninggalkannya atau tidak. Kalau ayat yang kita baca itu perintah, kita sudah bisa mengaplikasikan atau tidak. Nah ini yang disebut dengan mudarasatul Quran. Tetapi kalau tilawatul Quran itu ya sekedar membaca secara lafdian. Dan di dalam bulan Ramadan ini, ya tentu tilawatul Quran itu memiliki keutamaan kan gitu. Karena Nabi sendiri mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Tapi Nabi mengatakan alif harfun mim, lam harfun mim harfun. Setiap satu huruf itu asyru hasanatin, 10 kebaikan kan gitu. Itu ada nilai positifnya, tetapi yang lebih ditekankan bulan Ramadan ini bulan kita berinteraksi kepada Al-Quran, tidak sekedar membacanya, tetapi yang pertama ya harus dipenuhi membacanya. Kalau kita baca Quran saja nggak fasih, tajwid saja nggak jelas, makharijul huruf saja nggak benar, ini tetap harus dikaji dan belajar dan belajar dan belajar. Baru setelah itu kita mencoba memahami artinya, kita melakukan tadabbur, kita melakukan ta'ammul, merefleksikan dan menjadikan Al-Quran itu bagian daripada kehidupan kita. Nah ini yang penting. Nah, sehingga kalau kita lihat redaksinya itu
tadi menggunakan mudarasatul Quran, yaitu melakukan studi Al-Quran yang lebih dalam, gitu, bukan sekedar apa, membacanya saja. Nah, insya Allah untuk besok bagaimana kita melakukan mudarasatul Quran itu nanti kita coba jelaskan lebih detail. Demikian Pak Budi. Ya, baik, terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Musahro. Adakah batasan banyaknya pemberian kepada keluarga, ataukah boleh semua harta orang tua diberikan kepada anaknya? Begitu, Ustaz. Ya, terima kasih ya. Adakah batasan banyaknya pemberian kepada keluarga? Ya, secara umum kewajiban suami kepada istri itu ya tadi memberikan sandang, papan, pangan, yaitu hal-hal yang disebut sebagai apa? Sebagai kebutuhan primer, kebutuhan yang pokok. Dan ini sebisa mungkin seorang suami memberikannya kepada istri, mencukupi tadi mulai sandang, pangan, dan papan. Nah kemudian, ataukah boleh semua harta ortu diberikan kepada anaknya? Nah ini memberikannya, mohon maaf karena azan, kita lanjutkan besok. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk tambahan penjelasannya insya Allah akan disambung besok karena waktunya sudah masuk maghrib. Untuk kajian hari ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.